Dengar, Yesus gak suka kita faking. Yesus pengen kita be real. Banyak orang yang, ayat 28 kita baca begini. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lu bilang Yesus gak pernah marah? Lebih gawat dari saya kayaknya. Yesus marah, Yesus bilang mereka semua ular-ular beludak. Why? Karena Yesus gak suka orang yang faking. Yang kelihatannya benar di depan orang, padahal di dalamnya munafik dan durjana. Kita harus belajar gak munafik karena Yesus gak suka orang munafik. Dalam beberapa ayat, gak cuma ayat yang tadi, Yesus tuh marah sama orang-orang munafik. Oleh sebab itu, integritas, ketulusan, dan kemurnian hati itu perlu kita jaga. Katakan amin. Yuk kita belajar sama-sama yuk bagaimana caranya supaya kita gak jadi orang yang munafik. Yang pertama, belajarlah apa adanya. Jujurlah, terbukalah. Gak usah dikarang-karang, gak usah aneh-aneh gitu. Coba belajar jadi orang yang apa adanya. Begitu kita masuk di gereja nih, begitu pintu lift aja kebuka, udah kayak di setting. Ting, 1, 2, 3. Kita keluar pintu lift tuh udah pasang muka malaikat semua. Nah saya tuh belajar yang paling simpel dalam hidup saya. Apa adanya. Mau gue di mimbar ini, mau gue turun mimbar, gue ngomong kayak gini. Jangan kita ngasih orang makanan, nih silakan dimakan, sok dimakan dalam hati gini. Jangan habisin ya. Gak boleh gitu. Mulut sama hati tuh kudu sama. Jangan muna. Terus apalagi? Belajar berintegritas. Apa yang dilihat orang sama nggak dilihat orang mesti sama. Apa yang diajarin sama yang dihidupin mesti sama. Kalau enggak kita jadi orang munafik. Jangan pernah berprasangka buruk sama orang gitu, disimpan dalam hati. Dan jangan nyimpen dosa. Akuilah dosamu maka engkau akan sembuh, kata firman Tuhan. Dan saya kasih tahu, itu penting. Kita bikin salah dan gak usah malu gitu. Waduh nanti apa kata orang, Loh gak penting kata orang. Yang penting di hadapan Tuhan lu gak nyimpen dosa. Kita harus rendah hati untuk mau ditegur orang gitu loh. Kalau kita selalu maunya dipuji, Cia ini bagus, Cia ini mau bagus. Buat apa gitu. Lebih baik kita terbuka, kita ngaku waktu saya salah. Saya salah. Do you get me? Saudara-saudara, waspadalah terhadap ragi. Ragi selalu membicarakan ya pengaruh satu dampak. Saudara tahu kalau ragi ditaruh pada roti ya, sehingga roti itu bisa mengembang begitu luar biasanya. Ya, dia mengembang. Tetapi sebetulnya waktu roti itu mengembang ya dalamnya kopong. Nah, itu sifat ragi bisa membuat menjadi besar, tetapi tidak berisi di dalamnya. Ya, sehingga yang kedua bisa dikatakan ragi itu menciptakan sebuah fenomena yang bukan esensinya. Jadi fenomenanya saja, artinya tampak luar biasa. Nah pengaruh ini besar. Nah pengaruh yang bisa menciptakan sebuah fenomena, pengaruh yang bisa menciptakan bagian-bagian yang tampaknya luar biasa ini ditempelkan sehingga orang Farisi itu disebut ragi. Raginya orang Farisi sebuah efek yang besar yang mereka bisa timbulkan, tetapi sebetulnya hanya sebuah fenomena yang esensi kebenarannya tidak ada. Nah itulah yang disamakan oleh Tuhan Yesus sebagai kemunafikan. Munafik itu apa? Munafik itu adalah orang yang mengatakan apa yang tidak dari dalam hatinya. Mengatakan apa yang berbeda dengan hatinya. Mengatakan yang berlawanan dengan tindakannya. Itu munafik. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu tampak indah kata-katanya, tampak bagus kalimatnya, khotbahnya mengesankan, bicara soal cinta kasih, tetapi tidak pernah dilakukan dalam hidupnya. Itu munafik. Nah jadi kita bisa membayangkan mereka yang merasa diri suci, merasa diri paling murni, paling hebat, sekarang dilevelkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Karena itu selagi masih ada waktu, jangan biar kemunafikan itu menggerogoti kita dan kita tenggelam di situ. Kita perlu hati-hati supaya kita jangan jadi orang-orang yang munafik, yang hancur karena kehidupan itu. Semua kita punya latar belakang yang jelek, kesalahan dalam hidup ini. Omong kosong itu tidak ada. Tapi semua kita dituntut untuk maju dan berubah di dalamnya, olehnya, untuk kemuliaan Tuhan kita. Bukankah itu menyenangkan, saudaraku?
Karena dengan demikian sebetulnya kita membangun sebuah kehidupan yang terbuka. Di mana dalam kehidupan yang terbuka itu kita dan keluarga betul-betul menjadi orang yang merdeka. Nah, mari kita belajar untuk hidup benar, tak terjebak dalam kemunafikan. Mari kita belajar untuk hidup benar sehingga kita punya kemerdekaan. Tuhan akan menolong kita menggapai kesempurnaan karena itu memang jadi kehendaknya. Tapi jangan lupa, tak ada kesempurnaan tanpa sebuah pergumulan, tanpa sebuah pengorbanan. Selamat memasuki pertempuran yang sesungguhnya. Jangan munafik. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mazmur 26 ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul.